Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isi Muhammad Zain dari Prodi Pendidikan Geografi, kelas Geografi 1A, Fakultas FIPS. Di sini saya akan membahas tugas praktikum 2 yang berisi materi tentang konsep-konsep dasar cuaca dan iklim atas bimbingan Bapak Dosen Hendro Murtianto MSc. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian cuaca dan iklim. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan dalam jangka waktu yang singkat. Maksudnya yaitu cuaca terbentuk dari gabungan unsur cuaca dan jangka waktu cuaca bisa hanya beberapa jam saja, misalnya pagi hari, siang hari, atau sore hari. Dan keadaannya dapat berbeda-beda untuk setiap tempat serta setiap jamnya. Yang kedua, ada iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun yang penyelidikannya dilakukan dalam waktu yang lama, minimal 30 tahun, ya, dan meliputi wilayah yang luas. Contohnya yaitu matahari adalah kendali iklim yang sangat penting dan sumber energi di bumi yang menimbulkan gerak udara dan arus laut. Kendali iklim yang lain, misalnya distribusi darat dan air, tekanan tinggi dan rendah, massa udara, pegunungan, serta arus laut dan badai. Perlu kita ketahui bahwa ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang keadaan cuaca disebut meteorologi. Selanjutnya, persamaan cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim mempunyai 3 persamaan. Persamaan yang pertama, persamaan cuaca dan iklim yang paling dasar adalah keduanya merupakan gambaran parameter fisis, keadaan atau kondisi atmosfer. Yang kedua, persamaan cuaca dan iklim juga terletak pada unsur pembentuk yang sama seperti suhu udara, kelembaban, curah hujan, serta arah dan kecepatan angin lainnya. Yang ketiga, persamaan cuaca dan iklim ialah menggunakan peralatan atau alat ukur yang sama seperti termometer, higrometer, penakar hujan, dan anemometer. Selanjutnya, saya akan membahas lagi tentang perbedaan cuaca dan iklim. Cuaca dan iklim juga mempunyai 3 perbedaan. Perbedaan yang pertama, cuaca dan iklim yang paling mendasar adalah pada skala waktu terjadinya di mana cuaca singkat dan sempit, sedang skala iklim jangka panjang dan pada wilayah yang luas. Yang kedua, perbedaan cuaca dan iklim dari segi perolehan datanya. Cuaca dapat diperoleh seketika saat dilakukan pengukuran atau pengamatan keadaan atmosfer. Adapun iklim diperoleh setelah catatan cuaca dalam jangka panjang terkumpul. Yang ketiga, perbedaan cuaca dan iklim dari segi ilmu yang mempelajarinya. Ilmu tentang cuaca disebut meteorologi, sedangkan ilmu yang mempelajari tentang iklim disebut klimatologi. Yang terakhir, saya akan membahas tentang unsur-unsur cuaca dan iklim. Unsur-unsur cuaca dan iklim terbagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama penyinaran dan suhu, yang kedua angin, yang ketiga awan, yang keempat kelembaban udara, dan yang kelima curah hujan. Di sini saya akan membahas penyinaran dan suhu dulu. Sumber panas di bumi adalah matahari. Banyak sedikitnya sinar yang diterima oleh permukaan bumi ditentukan oleh faktor-faktor berikut. Faktor yang pertama yaitu di mana keadaan awan jika mendung atau berawan, sebagian panas matahari diserap oleh awan. Faktor yang kedua yaitu keadaan permukaan bumi.
bidang permukaan bumi yang terdiri atas laut dan daratan sangat mempengaruhi penyerapan sinar matahari. Faktor yang ketiga adalah sudut datang matahari, yaitu apabila matahari dalam keadaan tegak, sudut datang matahari akan semakin kecil, sehingga semakin banyak panas yang diterima di bumi. Matahari dalam keadaan miring sudutnya semakin besar, sehingga semakin sedikit sinar panas yang diterima di bumi. Dan faktor yang keempat yaitu lama penyinaran matahari. Makin lama matahari bersinar, makin banyak panas yang diterima di bumi. Daratan akan cepat menjadi panas dibandingkan dengan air atau laut. Pada siang hari, suhu daratan cepat menjadi panas, tetapi pada malam hari, daratan cepat menjadi dingin. Selanjutnya ada angin. Angin adalah gerakan udara yang disebabkan adanya perbedaan suhu, yang selanjutnya mengakibatkan perubahan tekanan. Tekanan udara akan naik jika suhunya rendah dan tekanan udara akan turun jika suhunya tinggi. Angin bertiup dari daerah tekanan yang tinggi ke daerah tekanan yang rendah. Selanjutnya ada awan. Udara yang naik akan menjadi dingin sehingga kelembabannya bertambah. Pada ketinggian tertentu, udara tersebut akan jenuh dengan air sehingga terbentuklah awan. Selanjutnya, kelembaban udara, yaitu banyak sedikitnya uap air di udara. Kelembaban ini mempengaruhi pengendapan air di udara, dapat berupa awan, kabut, embun, dan hujan. Kelembaban udara ini terdiri atas kelembaban relatif dan kelembaban absolut. Yang terakhir, ada curah hujan. Curah hujan merupakan peristiwa alam yang ditandai dengan jatuhnya titik-titik air ke permukaan bumi. Terjadinya hujan diawali oleh adanya penyinaran matahari pada air laut, danau, sungai, dan lain-lain, sehingga menyebabkan terjadinya penguapan. Hasil penguapan yang berupa uap air terbawa oleh angin ke tempat yang lebih tinggi. Pada ketinggian tertentu karena proses pendinginan atau kondensasi, terjadilah titik-titik air yang semakin lama, semakin besar volumenya, dan kemudian jatuh sebagai hujan. Mungkin kurang lebihnya itu saja bahasan dari saya. Terima kasih kepada Bapak Hendro Murtianto yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi tentang konsep-konsep dasar cuaca dan iklim. Bila ada kekurangan dalam materi ini, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Saya Aisy Muhammad Zain, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.